Radio untuk memenuhi tugas mandiri peserta Diklat Peningkatan Kompetensi Guru Produktif BPPPMPV Seni dan Budaya Produksi Siaran dan Program Radio tahun 2022 dengan judul Misteri Kedung Kalilerang. Naskah cerita ditulis oleh Yasin Mustafa, produser Triwidi Rahmanto, sutradara Nur Wulan, editor Yasin Mustafa, teknik montase Anis Yanuarti, penata musik Nur Aini, pengisi suara Lambang Septiono sebagai Wabadrun, Flani Dewa Putu sebagai Ayu, Saharudin sebagai Damin, Lina Marbon sebagai Yanti, Zulkarnain sebagai Pak Tua, dan Haryono sebagai Kang Warso. Inilah Sandiwara Radio Misteri Kedung Kalilerang. Selamat mendengarkan. Suatu hari, kehidupan terasa begitu damai dan asri di sebuah dusun yang terpencil yang bernama Sidadap. Dusun yang belum terlalu padat penduduknya. Dusun ini dikelilingi oleh aliran sungai Cacaban yang dikenal penduduk sekitar dengan sebutan Kalilerang. Di hilir sungai inilah terdapat sebuah kedung yang cukup dalam, di mana di dalam kedung tersebut tinggal seekor buaya buncul besar yang penuh misteri. Sepertinya perolehan rumput hari ini saya rasa cukup untuk pakan ternakku. Saatnya saya pulang dan besok bisa kembali lagi untuk membabat rumput di sini. Saat hendak bergegas pulang, Pak Tua bertemu dengan Kang Warso, si pemancing handal dari kampung seberang. Assalamualaikum Pak Tua. Punten, menumpan tanya, apakah betul ini desa Sidadap? Waalaikumsalam. Iya, betul Kisanak. Maaf, Kisanak ini siapa Nggih? Dan dari mana? Sepertinya saya baru lihat Kisanak. Saya Kang Warso Pak Tua, tukang mancing dari pulau sebelah. Hari ini mumpung cuaca cerah, saya pingin mancing di Kalilerang. Oh, dari pulau sebelah. Ya sudah, kalau mau mancing, hati-hati, tidak usah nyemplung ke air. Karena Kalilerang kelihatannya airnya tenang, tapi sangat dalam Kisanak. Dan kalau bisa, jangan mancing di dekat kedung sebelah utara ya. Terima kasih Pak Tua nasihatnya. Tapi kalau boleh tahu, kenapa nggak boleh mancing sekitar kedung Pak Tua? Nggak usah banyak nanya, ikuti saja nasihat saya. Pak Tua segera berlalu, meninggalkan Kang Warso yang masih bingung karena pertanyaannya tidak dijawab oleh Pak Tua. Mereka berdua berpisah, menuju arah jalan masing-masing. Pak Tua pulang ke rumahnya memanggul rumput untuk pakan ternaknya, sementara Kang Warso bergegas menuju tepian Kalilerang untuk memancing ikan. Kang Warso mencari lokasi yang nyaman untuk menenggar joran pancingnya. Tak disadari, Kang Warso justru mendekati tebing kedung Kalilerang. Sepertinya tempat ini cocok untuk memancing. Saya mancing di sini saja. Bismillahirrahmanirrahim. Belum lama Kang Warso melempar kail ke tengah sungai. Tiba-tiba terdengar suara petir dari kejauhan, pertanda akan turun hujan. Namun Kang Warso tidak bergeming dari posisi duduknya di tepi sungai, menunggui umpan pancingnya yang tak kunjung disambar ikan. Sementara dari arah hulu sungai, nampak sebuah benda terapung bergerak pelan, mengikuti aliran sungai. Ternyata benda tersebut adalah sebuah rakit dari batang bambu. Di atas rakit
Wak Badrun ditemani putri tunggalnya yaitu Ayu. Berdiri memegang bilah bambu untuk mengendalikan arah lajunya rakit supaya tetap lurus mengikuti aliran air sungai. Waduh, ada mendung Ayu. Sepertinya akan turun hujan ini, padahal masih jauh hilirnya. Iya Pak, sepertinya hujan mau turun ini. Gimana Pak? Apa kita mau terus jalan sampai hilir? Nanti kalau hujan turun, kita menepi saja Ayu, sambil istirahat. Enggak Pak. Tidak beberapa lama, hujan pun turun dengan derasnya. Wak Badrun beserta putrinya Ayu begitu sigap segera menepikan rakit ke sisi kanan Kalilerang. Wak Badrun dan Ayu naik ke daratan dan mencari tempat berteduh. Kebetulan, tidak jauh dari tepi sungai terdapat gubuk kecil yang biasa dipakai warga yang melintas sekedar melepas lelah. Sementara itu, di sisi utara, Kang Warso nampak panik karena mendadak hujan deras. Segera dia tinggalkan joran pancinya dan bergegas berteduh di gubuk. Sesampainya di gubuk, Kang Warso bertemu dengan Wak Badrun, teman lamanya, beserta putri tunggalnya, Ayu. Loh, sampai Anto Warso, piye kabari? Lawas rapetok. Alhamdulillah Wak Badrun, saya sehat walafiat. Wak Badrun, gimana kabarnya? Alhamdulillah, aku sama putriku si Ayu api-api wae. Iki putriku si Ayu. Assalamualaikum Paman. Waalaikumsalam. Wah, sudah besar ya Ayu. Dulu masih bayi loh, waktu Pama main ke rumah. Ya jelas toyo, wong kamu sendiri sudah puluhan tahun tidak main ke rumah. Sejak ditinggal mendiang ibunya, Ayu selalu ikut saya kerja. Ya sambil ngajari si Ayu supaya ngerti bagaimana kerasnya hidup ini. Kang Warso terkejut mendengar ibunya Ayu sudah wafat. Dengan penuh kehati-hatian, Kang Warso mencoba bertanya apa penyebab kematian Nyai Badrun. Maaf Wak, Nyung Sewu. Apa gerangan penyebab kematian Wak Nyai Badrun? Sakitkah? Sudahlah, yang sudah berlalu biarlah berlalu. Tidak usah diingat-ingat lagi. Saat ini yang ada di angan-angan saya adalah bagaimana membesarkan Ayu dan mengajari Ayu piye carane ben iso bertahan hidup. Makanya dia ikut ngerakit sekarang. Hari ini rencananya mau kirim bambu pesanan Juragan Sambu di hilir sungai. Karena hujan deras, khawatir sungai mendadak banjir, maka lebih baik menepi. Cari aman lah. Iya Wak, saya juga lagi mancing di tepian sebelah utara. Baru melempar umpan, tahu-tahu hujan turun. Wak Badrun nampak kaget mendengar perkataan Kang Warso bahwa dirinya sedang memancing ikan di tepian sungai sebelah utara. Sambil menghela nafas panjang, Wak Badrun memandang dalam-dalam ke arah Kang Warso. Seakan-akan ada sesuatu yang ingin diceritakan. Kamu mancing di tepian kali sisi utara dekat kedung itu? Betul Wak, di sana enak buat nyender. Air sungainya juga tenang. Jadi lebih mudah melempar kail ke sungai. Tadi juga saya diingetin sama Pak Tua, jangan mancing dekat kedung. Tapi Pak Tua tidak bilang alasannya kenapa. Jadi saya tetap mancing di sana. Emangnya ada apa di kedung itu Wak? Pak Tua? Kamu tadi ketemu Pak Tua sebelum mancing? Rungok keyoso, mbok ni Ayu kui, sedo sekitar kedung kui. Saat itu, Nyai sedang mencuci di tepi sungai kedung. Pancen, banyu kali sekitar kedung sungai sangat tenang. Seperti tidak ada sesuatu. Namun jauh di dalam kedung, ada makhluk besar yang jarang nampak. Setiap saat bisa muncul di permukaan tanpa diketahui oleh siapapun. Dan kalau makhluk itu muncul ke permukaan, pasti ada korban. Masya Allah, kau mengerikan sekali Wak. Saya baru tahu kalau di sekitar kedung itu berbahaya. Dengan muka yang serius, Wak Badrun menceritakan tentang kedung Kalilerang yang menurut warga desa Sidadap, kedung tersebut merupakan tempat angker karena di dalamnya dihuni makhluk yang dikenal dengan sebutan Baya Buncul.
Ayu yang sedari tadi hanya terdiam mendengarkan cerita ayahnya, tiba-tiba muncul rasa penasaran dalam hatinya. Berarti ibu meninggal dimakan baya buncul di kedung itu ya Pak? Kalau begitu, saya akan cari makhluk itu Pak. Akan saya bunuh untuk membalas kematian ibu. Tiba-tiba Ayu bangkit dari duduknya. Dia berdiri, badannya bergetar penuh amarah sambil berteriak-teriak dan menghunus parang yang dia bawa. Baya buncul, awas kau! Aku akan membunuhmu. Ayu, tenang Yu. Tenangkan dirimu dahulu. Kamu masih anak-anak. Tahan emosimu. Kita tidak mungkin membunuh makhluk itu. Iya Ayu, tenanglah nak. Tenang dulu. Jangan berteriak-teriak begitu. Kenapa Bapak tidak pernah cerita kalau ibu meninggalnya karena dimakan baya buncul? Kalau saat itu Bapak cerita yang sebenarnya, Bapak khawatir warga akan gempar. Takutnya mereka nekat mencari makhluk itu. Malah bagus dong Pak. Jadi makhluk itu bisa dibunuh oleh warga. Tidak seperti yang kau kira, Ayu. Makhluk itu tidak bisa dibunuh begitu saja. Yang ada justru nanti membahayakan warga kampung Sidadap. Maaf Wak Badrun, kalau boleh tahu, baya buncul itu sejenis makhluk apa sih? Terus, apa bahayanya bagi warga kampung? Wak Badrun sejenak terdiam mendapatkan pertanyaan seperti itu. Sambil menghela nafas panjang, Wak Badrun bercerita tentang buaya buncul. Hujan mulai reda, hanya menyisakan gerimis rintik-rintik. Sementara di tepian sungai, tidak jauh dari kedung Kalilereng, nampak dua bersaudara, Damin dan Yanti, sang penggembala itik, sedang terburu-buru mengarahkan ratusan itiknya agar tetap satu komando. Kak, kita sudah berjalan cukup jauh menyusuri tepian sungai ini. Apa sebaiknya kita istirahat dulu ya, Kak? Iya, boleh. Di depan kita istirahat. Kalau nggak salah di sana ada kedung dan airnya jernih. Arusnya juga tenang dan kebetulan cukup lebar sungainya. Bebek-bebek biarkan berenang di sana. Aku boleh berenang nggak, Kak? Bersama bebek-bebek kita. Mumpung hujan juga sudah berhenti. Ya boleh, Dek. Tapi hati-hati ya, jangan terlalu ke tengah. Pilih yang agak dangkal saja. Yeay, terima kasih Kakak. Sesampainya mereka di sekitar kedung Kalilereng, kedua kakak beradik itu menghentikan bebek-bebeknya, menghalau supaya berenang di sungai. Ratusan bebek-bebek itu menurut saja perintah tuannya dan satu persatu menceburkan diri ke dalam sungai. Air sungai seputar kedung jernih dan tenang, menggoda siapa saja yang melintas di sekitarnya untuk berenang atau sekedar bermain air. Sementara itu, Wak Badrun sudah selesai berkisah tentang kedung Kalilereng kepada Kang Warso dan Ayu. Jadi seperti itulah kejadiannya. Makanya tadi saya kaget saat kau bilang sedang mancing di sekitar kedung Kalilereng. Saya khawatir pancingmu nyangkut di ranting, terus kamu nyebur ke sungai untuk ngelepasin kali pancingmu. Wih, bisa bahaya itu. Oh, jadi setiap ada orang yang mandi atau berenang di sekitar kedung, pasti akan celaka ya, Wak? Kok mengerikan ya? Ya, seperti itu. Makanya, sebisa mungkin kita menghindari kedung Kalilereng. Jangan pernah mandi di sana. Lah, terus awakmu piye? Maksudnya gimana, Wak? Bukannya kamu tadi mancing di dekat kedung? Joran pancingmu ditinggal di sana kan? Coba dilihat, siapa tahu ada ikan yang memangsa kailmu. Oh, iya. Sampai lupa. Baik, Wak. Saya ke sungai dulu. Ayo, mau ikut? Saya di sini saja Paman, sama Bapak. Belum lagi Kang Warso beranjak menuju ke sungai, di mana dia menenggar joran pancingnya terdengar teriakan seseorang dari arah kedung Kalilereng. Damin berteriak minta tolong, berharap ada yang mendengar teriakannya. Tolong! 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 Wah, sepertinya ada suara orang minta tolong itu. Kedengarannya dari arah kedung, Wak. Sepertinya makhluk itu kembali memangsa korban. Siapa lagi yang dia mangsa? Ayo kita lihat ke kedung. Ayo, kamu juga ikut. Mereka bertiga bergegas ke sungai, menuju arah suara yang minta tolong. Jalan setapak yang dilalui mereka licin karena habis diguyur oleh air hujan. Sesampainya di tepi sungai dekat kedung, tampak seorang remaja laki-laki sedang kebingungan, menangis sejadi-jadinya dan berteriak memanggil nama seseorang. Wak Badrun, Kang Warso dan Ayu mendekati anak laki-laki itu. Kisanak, kau siapa?
Dan ada apa? Kenapa kau menangis dan teriak-teriak minta tolong? Apa yang terjadi? Saya Damin, Wak, dari kampung atas. Saya pengembala itik bersama adik saya Yanti. Adik saya tadi mandi berenang di situ. Tahu-tahu adik saya seperti ada yang menarik dari bawah, timbul tenggelam, melambaikan tangan minta tolong. Tapi belum sempat saya tolong, adik saya hilang seperti ditelan air sungai. Saya bingung, Wak, makanya saya teriak minta tolong. Persis seperti apa yang saya bilang tadi. Setiap ada orang mandi di seputar kedung ini, baya buncul itu akan keluar dan memangsanya. Bahaya buncul? Makhluk apa itu, Wak? Lalu bagaimana dengan adik saya? Apa bisa ditemukan kembali, Wak? Menurut para ketua kampung ini, baya buncul sejenis lelembut atau siluman. Kemunculannya tidak nampak, tahu-tahu korban seperti diseret ke bawah dan hilang ditelan air. Terus gimana nasib Yanti, adik Daming, Wak? Apa perlu kita rame-rame mengejar makhluk itu, Wak, untuk menyelamatkan Yanti? Ojo gegabah kue, lelembut iki dudu makhluk biasa. Iki bangsa alus, mau dilawan dengan cara apa? Dan siapapun yang menjadi korban baya buncul, tak ada satupun yang selamat. Kalaupun ditemukan, pasti dalam keadaan tidak bernyawa. Berarti adik saya Yanti meninggal dong, Wak. Terus di mana mayatnya, Wak? Biasanya, mayat itu akan muncul ke permukaan air sungai di tempat lain, bukan di kedung ini. Saya akan minta petunjuk sama Pak Tua, sekaligus minta bantuan warga Sidadap untuk menyusuri sungai ini, mencari mayat Yanti. Mari sama-sama menuju rumah Pak Tua. Mereka bergegas menuju rumah Pak Tua selaku sesepuh di kampung Sidadap untuk meminta nasihat dan minta bantuan warga. Atas nasihat dan petunjuk dari Pak Tua, Wak Badrun dan warga menuju hilir sungai untuk mencari jenazah Yanti. Setelah 2 hari berselang, jenazah Yanti baru bisa ditemukan, tersangkut di rimbunan pohon gelagah yang banyak tumbuh di tepian sungai. Warga bergotong royong mengangkat jenazah Yanti yang sudah membiru, dibawa ke daratan untuk dibersihkan dan selanjutnya dimakamkan. Pak Tua selaku sesepuh kampung Sidadap memberikan wejangan kepada warga. Sedulur kabeh, perlu sampeyan mengertosi, pilih sedoyo makhluk di alam semesta adalah ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, termasuk makhluk halus. Manusia sebagai makhluk yang paling sempurna harus bisa hidup berdampingan dengan makhluk lain. Jangan pernah memusuhi siapapun, karena pada dasarnya nafsu amarah dan serakah datangnya dari manusia. Baya buncul tidak akan pernah keluar ke permukaan air manakala tidak pernah diusik ketenangannya. Saya selalu memberikan nasihat kepada siapapun yang mendekati kedung. Jangan sekali-kali berada di sekitarnya, karena mengundang bahaya bagi dirinya. Mari kita doakan, semoga Yanti tenang di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Buaya buncul tidak pernah terungkap di mana keberadaannya dan seperti apa wujudnya. Hanya satu tanda-tanda keberadaannya, manakala ada kedung, maka masyarakat sekitar meyakini itu sebagai rumahnya. Benar dan tidaknya, itu masih menjadi misteri hingga saat ini. Demikian tadi Sandiwara Radio dengan judul Misteri Kedung Kalilerang. Nantikan Sandiwara Radio berikutnya. Sampai jumpa.